Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu dalam pengajian kita Majelis Ta'lim Al-Ittihad, dan malam ini merupakan pengajian kita atau diskusi kita yang ke-165 kalinya. Dan bertepatan malam ini malam Ahad tanggal 2 Jumadil Akhir tahun 1434 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 13 April tahun 2013. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuhan Guru kita yang menjadi sumber malam ini, dan alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, orang tua kita, hadirin wal hadirat yang hadir dalam majelis ilmu ini. Dan sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pengajian ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh kolega kita Dahli. Kepada kolega kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يغيروا ما
وإذا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله فيصيب بها من يشاء وهو شديد المحال صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita tadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga pengajian kita malam ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita akan memberikan dua narasumber. Yang pertama adalah tuan guru kita Ustaz Haji Parlin Panjit XSPDI. Jadi sudah ada di hadapan kita. Sementara yang kedua nanti adalah tuan guru kita Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid. Dan narasumber pertama adalah akan membawakan materi sekitar utang dalam pandangan Islam, dengan topik utang dalam pandangan Islam. Karena kita yakin bahwa setiap kita hampir semuanya tidak terlepas dengan utang, kredit, mulai dari alat rumah tangga dan lain sebagainya. Dan sebagai biodata singkat, tuan guru kita malam ini Haji Parlin Panjit XSPDI lahir di Sidikalang, tanggal 16 Mei tahun 1970. Kemudian pendidikan terakhir S1 dari Tripoli, Libya, negaranya mendiang Muammar Gaddafi. Jadi mungkin banyak nanti pengalaman terbaru kita nanti bermanfaat kepada kita nantinya. Kemudian saat ini bertugas guru kita sebagai guru mas Malimin Uji Pamedan. Inilah sebagai biodata narasumber kita atau guru kita yang akan menyajikan sekitar utang dalam pandangan Islam. Dan untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak apa yang disampaikan oleh guru kita. Dan kepada tuan guru kita dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali, mari sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kesehatan dan kesempatan yang masih Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita dapat berhadir dan berkumpul di masjid yang sama kita muliakan ini untuk sama-sama mempelajari bagian dari ajaran agama yang sudah dihidayahkan oleh Allah kepada kita, agar pengamalan kita terhadap ajaran yang sudah dihidayahkan Allah ini semakin hari semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Salawat dan salam mari pula selalu kita mohonkan kepada Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita memohonkan salawat dan salam ini, di dalam hati kita semakin tumbuh rasa cinta yang bersemangat kepada baginda Rasul, yang kita buktikan dengan keseriusan dan kesungguhan kita untuk menjalani hidup dan kehidupan di dalam dunia ini dengan berpedoman kepada sunnah-sunnah beliau. Maka dengan demikian, harapan yang tertanam di dalam jiwa kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau nanti yaumul mahsyar berpeluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan permasalahan yang hampir dapat dipastikan bahwa kita pernah mengalaminya, bahkan mungkin sampai saat ini pun masih terus mengalaminya, yaitu masalah berhutang. Bagaimana sebenarnya berhutang itu menurut pandangan agama kita, sehingga berhutang ini nanti bisa menjadi salah satu peluang yang kita lakukan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita lihat beberapa pembahasan yang mungkin akan saya sampaikan, tidak terlalu membaca secara keseluruhan apa yang sudah saya coba untuk merangkumnya di sini, karena nanti ini akan saya tinggalkan di sini, mungkin untuk menjadi arsip di masjid kita ini. Pengertian hutang dalam ajaran agama kita adalah bahwa seseorang menyerahkan sejumlah harta atau uang
yang dimilikinya sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya untuk dikembalikan pada suatu saat sesuai dengan waktu yang disepakati dengan jumlah yang sama. Inilah pengertian hutang menurut ajaran agama kita. Seseorang dari kita yang memiliki sejumlah harta atau sejumlah uang yang kita berikan kepada seseorang untuk dia manfaatkan dalam waktu tertentu, lalu dikembalikan kepada kita dengan jumlah atau nilai yang sama. Contohnya, si Ahmad memberikan pinjaman uang senilai 1 juta rupiah kepada si Khalid untuk dikembalikan 3 bulan kemudian dengan jumlah 1 juta juga. Itulah contoh berhutang menurut pengertian hutang tadi. Jadi berarti kita menyerahkan uang kita senilai 1 juta kepada orang yang ingin memanfaatkan uang tersebut dalam waktu yang kita batasi. Nah, setelah waktu yang kita batasi itu berakhir, dia kembalikan uang tersebut kepada kita dengan jumlah yang tidak berkurang sedikit pun dan tidak bertambah sedikit pun. Berapa dulu yang kita berikan, segitu juga lah yang dipulangkan. Itu pengertian dan contoh. Kemudian hukum berhutang. Hukum berhutang itu pada asalnya adalah mubah, artinya diperbolehkan dalam syariat agama kita. Bahkan hukum mubah ini bisa meningkat menjadi wajib melihat kepada situasi. Bahkan memberikan pinjaman hutang kepada orang yang sangat membutuhkan untuk keperluan yang sejalan dengan syariat Islam adalah merupakan tindakan yang sangat terpuji dan dianjurkan karena pahalanya sangat besar. Adapun landasan hukum yang membolehkan kita berhutang atau memberikan hutang kepada orang yang butuh dapat kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah berupa pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang sangat banyak. Karena sesungguhnya Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Itu landasan pertama. Landasan kedua adalah sebuah hadis Rasul yang diriwayatkan dari Abu Rafi, yang maksudnya bahwa pada suatu kesempatan Rasulullah meminjam 1 ekor unta yang masih kecil dari seseorang. Kemudian Abu Rafiq lewat di depan Rasul sambil menggiring seekor unta yang merupakan unta sedekah atau unta zakat.
Ketika Abu Rafi melintas, Rasulullah memanggil, wahai Abu Rafi, tolong kau carikan dulu unta yang seumuran dengan yang kupinjam dari orang ini. Lalu Abu Rafi pun bergegas pergi untuk mencari. Setelah dia cari, dia kembali menghadap Rasul dan berkata, wahai Rasul, tidak ada unta yang seumuran dengan yang Anda pinjam itu. Yang ada justru umurnya lebih tinggi dari umur unta yang dipinjam oleh Tuhan. Lalu kata Rasul, sudah kau bayarkan saja unta yang umurnya lebih jauh itu, karena sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus dalam pembayaran hutangnya. Jadi Rasulullah sendiri pun pernah berhutang. Jadi berarti bukan kita saja yang pernah berhutang, Rasul sendiri pun pernah berhutang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian bagaimanakah Islam itu mengarahkan kita di dalam mengatur tata cara dan adat berhutang? Yang pertama, kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 282, bahwa perjanjian hutang itu harus dicatat dan dipersaksikan. Nah, itu adat yang pertama. Jadi kalau di antara kita ada membuat kesepakatan pinjam meminjam, harus dicatat dan bila perlu ada saksi. Kenapa harus ada saksi dan kenapa harus dicatat? Ya tentunya kalau sudah dicatat tidak akan kelewatan waktu yang disepakati dan juga tidak akan menebak-nebak berapa sebenarnya jumlah hutang. Jadi dengan adanya catatan dan dikuatkan oleh saksi, maka kebenaran adanya perjanjian hutang itu tidak bisa lagi dipungkiri. Yang kedua, adab yang kedua, orang yang memberikan pinjaman hutang tidak boleh mengambil keuntungan dari orang yang berhutang padanya. Tidak boleh kita yang memberikan pinjaman hutang itu menjadikannya itu sebagai sarana untuk mengambil keuntungan dari orang tersebut, keuntungan dalam bentuk penambahan, atau dalam bahasa perbankan adalah bunga. Kenapa tidak boleh diambil keuntungan? Karena memberikan pinjaman hutang dari Tuhan konsepnya adalah dilandasi oleh kasih sayang. Jadi kalau kita berikan pinjaman hutang lalu kita minta keuntungan yang diberi oleh orang yang kita hutangi, berarti itu bukan lagi kasih sayang itu namanya kasih sayang yang berisikan kesusahan. Jadi kesusahan dibungkus dengan merek kasih sayang. Nah itu kalau kita minta keuntungan. Mengenai tidak bolehnya kita ambil keuntungan, dapat kita lihat firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279.
yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang yang benar-benar beriman, jika kamu tidak mau meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimulah pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya orang lain, dan juga kamu tidak teraniaya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab yang ketiga adalah berhutang dengan niat yang baik. Niat yang baik itu maksudnya adalah kalau saya berhutang, berniatlah untuk membayar. Karena ada juga orang yang berhutang tapi tidak punya niat baik. Berhutang kemudian tidak mau bayar, nah itu kan tidak punya niat baik. Jadi kalau kita berhutang, berhutanglah dengan niat baik. Niat baik itu kita buktikan dengan kita berusaha mencari alat yang bisa melunaskan hutang kita tersebut. Dan keseriusan niat baik itu kita buktikan lagi dengan berusaha dan kemudian mencicil hutang kita tersebut. Ini tanda punya niat baik dalam berhutang. Niat nanti berhutang tapi tidak punya niat baik, artinya apa? Tidak berusaha untuk mencari alat pembayar, atau sudah dapat alat pembayar tapi pura-pura tidak tahu kalau sebenarnya dia punya beban hutang. Nah, makanya perlu dicatat tadi. Nah. Kemudian yang keempat, bersegeralah membayar hutang kalau sudah diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah diberikan kemudahan, bayar dulu hutang. Jangan ditunda, karena kalau ditunda, mungkin besoknya kemudahan ini sudah tidak ada lagi. Nah. Kemudian yang kelima, si pemberi pinjaman memberikan penangguhan waktu kepada orang yang berhutang yang kesulitan membayar. Sampai kapan diberikan tempo atau tangguh? Sampai dia memperoleh kemudahan. Sudah dikasih tempo dan tangguh tidak juga dapat kemudahan, putihkan saja dia dari hutang itu dengan menjadikan apa yang pernah kita hutang dia sebagai sedekah dari kita untuk dia. Itu penegasan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 280. Firman Allah, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, kalau ada orang yang berhutang mengalami kesusahan untuk bayar hutang, kasih dia tempo. Nah, kalau kita kan tidak, kesusahan bayar, kasih tempo, tapi tambah hutang. Kalau dalam Islam itu, kalau dia belum punya kemudahan untuk membayar, tambah temponya. Sudah ditambah, ditagih lagi, belum ada juga, tambah lagi. Sudah berkali-kali ditambah, tak ada juga,
putihkan saja. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kamu sedekahkan saja utang yang pernah dipinjamnya itu lebih baik. Nah, cuma itu yang susah tuh ya. Nah, kalau 1 juta pula mau disedekahkan. Nah, tapi kalau memang kita menginginkan yang terbaik dari utang yang pernah kita pinjamkan, kita yakin dengan konsep sedekah bahwa satu sedekah itu dibalas oleh Allah dengan 700 kali lipat. Jadi kalau 1 juta dipinjamnya, udah berkali-kali kita kasih tempo, tidak juga ada kemudahan, bahkan masih makin susah dia. Sakit pula dia karena bekerja keras mencari karunia Allah untuk bayar hutang, jatuh sakit. Putihkan saja kata Allah, sedekahkan sajalah hutang itu. Mudah-mudahan diganti Allah dengan 700 kali. 1 juta utangnya diganti Allah 700 juta. Tapi tidak dalam bentuk uang kontan, ya, dalam bentuk yang lain tanpa kita sadari. Ya, bisa saja dalam bentuk naik pangkat kita, atau anak kita dipintarkan Allah sehingga tidak bayar uang sekolah kita, beasiswa terus dia sampai sarjana. Nah, itu balasan Allah dari sedekah yang kita putihkan dari orang yang berhutang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam-macam modus riba dalam hutang. Macam-macam modus riba dalam hutang. Yang pertama adalah penambahan jumlah nominal hutang sebagai denda dari penangguhan tempo pembayaran. Itu yang sudah populer ya. Penambahan jumlah hutang karena kita tambah tempo dari jatuh tempo yang sudah tiba. Namanya tadi contohnya, si Ahmad berhutang 100.000 kepada si Badar dengan tempo 1 bulan. Pada saat jatuh tempo, si Ahmad berkata kepada si Badar, aku belum ada duit, belum bisa bayar hutang. Udah jatuh tempo ini memang, tapi belum ada uang itu macam mana? Lalu kata si Badar, enggak, ku kasih kau tempo 1 bulan lagi, tapi hutangmu pada 1 bulan yang ku tambah berikutnya ini, pada saat jatuh tempo nanti kau bayar 120.000, maka yang 20.000 riba. Yang kedua, pinjaman dengan bunga yang dipersyaratkan di awal akad. Pinjaman dengan bunga yang disepakati di awal akad. Contohnya, si A memohon pinjaman kepada si B, lalu si B mengabulkan dengan catatan, umpamanya si A meminjam 100.000, dikabulkan oleh si B, tapi syaratnya waktu membayar nanti menjadi 115.000. Sedangkan pengerjaan berhutang di awal tadi sudah kita sampaikan dengan jumlah pembayaran yang sama. Kemudian modus yang ketiga, meminjam sesuatu barang dengan pengembalian barang yang lebih baik kualitasnya atau lebih banyak jumlahnya. Contoh, si A meminjam 1 kilogram beras kepada si B dalam tempo 1 minggu dengan syarat si B nanti
Jadi si A ini yang berhutang 1 kilo kepada si B, pada saat membayar dia harus bayar. Kalau harga beras yang dihutang itu 9.000 1 kilo, waktu dia bayar nanti harus berasnya harga 12.000. Ini juga modus riba. Beras yang dipinjam harganya 1 kilo 9.000, tapi waktu dikembalikan nanti harus dengan beras yang seharga 12.000 1 kilo. Atau dipinjamnya 1 kilogram beras harga 9.000, tapi waktu membayar nanti beras yang dibayarkan adalah harganya sudah 9.000 1 kilo, tapi jumlahnya menjadi 1,5 kilo. Jadi yang 1,5 kilo lagi riba. Kemudian modus yang keempat, meminjam kepada perusahaan dengan bunga 0% atau tanpa bunga, dengan ketentuan apabila pada waktu jatuh tempo belum mampu membayar dikenakan denda. Jadi waktu akad di awal tidak ada kesepakatan bunga, tapi karena terjadi penunggakan dari waktu yang disepakati, maka si pemberi pinjaman menetapkan denda sekian persen per bulan atau per hari dan seterusnya. Kemudian yang kelima, memberikan pinjaman sejumlah uang tanpa bunga sebagai modal usaha dengan syarat pihak yang memberikan pinjaman memperoleh bagian dari laba usaha peminjam dengan besaran yang disepakati, namun jumlah hutang yang harus dikembalikan oleh peminjam utuh. Umpamanya ada satu lembaga yang memberikan pinjaman modal kepada siapa saja yang ingin membuka usaha, tetapi si peminjam ini wajib menyetorkan kepada lembaga yang memberikan pinjaman itu persentase dari laba usaha itu, tapi jumlah hutang utuh. Nah, sistem ini yang banyak diterapkan oleh koperasi, BMT, bahkan juga oleh bank-bank syariah dengan istilah mudharabah. Padahal mudharabah yang sejalan dengan syariat Islam adalah pihak yang memberi pinjaman tanpa bunga mendapatkan persen dari laba usaha si peminjam kalau berlaba. Kalau rugi, sama-sama menanggung kerugian. Jadi si peminjam menanggung rugi, si pemberi pinjaman juga ikut menanggung kerugian tersebut. Nah, itulah mudharabah yang sebenarnya. Kalau yang tadi tidak peduli mau rugi atau tidak, kalau rugi ya udah tanggung sendiri, kalau laba bagi. Nah, begitu. Memang dia kasih pinjaman tanpa bunga, tapi kalau berlaba usaha si peminjam itu, si pemberi pinjaman dapat bagian. Kalau nggak berlaba, tanggung sendiri, utang tetap harus bayar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam adalah riba pada hutang di pegadaian. Ada juga ribanya. Gimana kira-kira modusnya itu? Contohnya, si A meminjam uang 1 juta kepada pihak pegadaian dengan tempo 4 bulan dengan menggadaikan tanahnya
yang ditanami ubi kayu seluas 1 rantai umpamanya. Dari 1 juta pinjaman digadaikanlah kepada pihak pegadaian tanah yang ada ditanami di situ ubi kayu seluas 1 rantai. Di mana letak ribanya? Maka selama masa gadaian 4 bulan, pihak pegadaian mengambil hasil dari tanah tersebut sampai si A membayar hutangnya. Jadi berarti panen ubi lah terus pihak pegadaian itu. Terus dipanen ubi dari tanah si peminjam tanah. Jadi kan berarti bertambah keuntungan yang didapat oleh pegadaian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akibat dari tidak membayar hutang. Orang yang berhutang namun tidak mampu tidak membayar hutangnya ada 2 macam. Yang pertama, orang yang berhutang namun tidak membayarnya karena belum memperoleh kemampuan dan kemudahan dari Allah. Dan ia berniat untuk membayar yang dibuktikan dengan usaha, bekerja dan mengangsur pembayar hutangnya. Apabila orang ini meninggal dunia dan belum melunasi hutang, maka Allah yang akan membayarnya kelak di hari akhirat. Itu orang yang tidak bayar hutang karena tidak dikasih kemampuan oleh Allah untuk bayar. Dia punya niat mau bayar, sampai akhirnya dia meninggal, hutang belum selesai, maka Allah yang mengambil alih. Nah, itu sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah yang maksudnya barang siapa yang berhutang kepada seseorang dan berniat untuk membayarnya, maka Allah yang akan membayar untuknya pada hari kiamat nanti. Yang kedua yang tidak membayar hutang adalah orang yang berhutang namun tidak membayarnya karena memang tidak memiliki niat baik dalam penyelesaian hutangnya tersebut. Orang ini akan menerima azab dari Allah seperti yang digambarkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis. Antara lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanati laisa samma dinarun wala dirhamun." Artinya, siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang atau 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, di mana di sana atau di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Artinya orang yang tidak punya niat baik untuk membayar hutang, nanti di hari akhirat pahala amal baiknya itu akan dipotong untuk membayar hutangnya itu. Nah, kalau seandainya tidak ada pahala kebaikan, dalam hadis lain dosa orang yang memberikan pinjaman itu yang dipotong, ditambahkan kepada dosa yang berhutang tadi. Yang kedua, azab untuk orang yang tidak mau berhutang karena memang tidak punya niat baik, bahwa ruh orang yang mati dalam keadaan berhutang itu akan menggantung. Sampai kapan? Sampai hutangnya lunas. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Nyawa orang yang beriman itu terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai dilunasi. Jadi kalau sudah meninggal dia tadi ruhnya itu tidak
sampai menghadap Allah, menggantung dia sampai utangnya itu diselesaikan. Ada yang menyelesaikan. Yang ketiga, orang yang berniat tidak mau melunasi hutang akan dihukumi oleh Allah sebagai pencuri. Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Suhaib Al-Khair yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, innama ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallaha sarifan. Artinya siapa yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat nanti dengan status sebagai pencuri. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang mengambil harta orang lain dalam bentuk hutang dan berniat untuk membinasakannya agar membuat rugi orang yang memberikan pinjaman, Allah juga akan menimpakan kebinasaan pada diri orang tersebut. Kemudian hukuman yang kelima, dosa hutang tidak akan terampuni walaupun orang itu mati syahid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr oleh Imam Muslim, kata Rasul, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Artinya apa? Semua dosa orang yang mati syahid itu diampuni oleh Allah kecuali dosa karena hutang. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Rasulullah mengajarkan sebuah doa untuk berlindung dari beban hutang. Karena kata Rasul, hutang itu bisa menjadi pemicu untuk melakukan perbuatan dosa. Doa yang diajarkan Rasulullah itu adalah yang diriwayatkan dari Aisyah, kana yad'u bis sholati wa yaqul, Nabi selalu berdoa dalam sholat. Doa yang diajarkan adalah Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghrami. Itu doanya. Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghrami. Faqala al-qail, ketika Nabi baca doa ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan juga penyebab-penyebab berhutang. Lalu ada orang tanya, ma'akthar ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghram. Apa yang menyebabkan engkau ya Rasulullah sering minta perlindungan dari beban hutang kepada Allah? Dengan bahasa sederhana, mengapa Anda ya Rasul sering minta perlindungan kepada Allah dari beban hutang? Rasul menjawab, inna rajula idza qadima haddasa fakadhiba wa wa'ada fa akhlafa. Kata Rasul, sesungguhnya seseorang apabila sudah punya hutang, kalau dia berbicara maka dia akan berbohong. Kalau dia berjanji, dia akan mengingkarinya. Jadi kalau misalnya dia berhutang, dosa yang ditimbulkan hutang itu adalah kebohongan-kebohongan. Karena kebohongan yang ringan-ringan itu, waduh, belum ada duit,
Atau belum gajian ini, padahal sudah gajian beberapa hari yang lalu. Atau dia begini, kumpulannya 2-3 hari ini, 2-3 hari kemudian dia berpindah kemana? Berarti kan ingkar janji. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari uraian yang sederhana ini, berhutang untuk tujuan yang baik dibolehkan dalam syariat Islam. Kesimpulan yang kedua, konsep berhutang dalam pandangan syariat Islam dilandasi oleh rasa pri kemanusiaan, yaitu kasih sayang dan tolong menolong. Yang ketiga, berhutang kepada orang atau lembaga yang membebani peminjam dengan tambahan keuntungan adalah riba, dengan syarat tambahan tersebut disyaratkan di awal akad atau sebagai keterlambatan pembayaran hutang, artinya sebagai denda. Yang keempat, seorang muslim yang beriman tidak boleh mengkhianati pihak pemberi pinjaman hutang dengan mangkir dari kewajibannya untuk membayar hutang tersebut, karena akibat dari sikap dan perbuatan seperti itu sangat berat, seperti yang dikabarkan dalam hadis-hadis tadi. Yang kelima, marilah kita baca selalu doa berlindung dari perbuatan dosa dan beban hutang yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, karena perbuatan dosa seringkali timbul karena adanya beban hutang. Untuk sementara demikian saja dahulu, dan saya akhiri dengan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan guru kita yang telah menyampaikan materinya cukup menarik, apalagi yang berkaitan dengan masalah hutang piutang yang kita hampir tidak terlepas dengan hutang atau kredit. Hadirin yang berbahagia, untuk narasumber kedua sebentar lagi akan memberikan materinya, yaitu tuan guru kita Ustaz Haji Muhammad Abdul Jadi. Sesuai dengan schedule kita bahwa malam ini akan bahas masalah hadis yang berkaitan dengan takwa. Jadi judulnya cukup simpel, singkat, berkaitan dengan takwa yang juga selalu kita ulas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan, kita simak dan kita kaji atau kita dengarkan dengan baik ulasan penyampaian materi dari tuan guru kita kepada tuan guru kita di Bosnak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kita muliakan, narasumber kita yang pertama pada malam hari ini yang telah menyampaikan materinya dengan cukup baik, dan kedua materi terakhir yaitu Al-Ustaz Mahyudin Mashkur ternyata belum pernah kita bahas dalam pengajian ini, masalah wasilah atau tawassul.
Dan pada malam ini juga belum pernah kita bahas masalah hutang. Jadi dua penceramah belakangan judulnya yang baru semua. Kemudian pengurus pengajian Al-Ittihad yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah, terutama kepada moderator kita Al-Ustaz yang sangat setia setiap malam minggunya memimpin acara ini. Sesuai dengan jadwal pengajian kita pada malam ini, pengajian kita menyangkut masalah hadis. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini bersumber dari dua orang sahabat Rasulullah SAW. Kedua namanya dimulai dengan kunyah Abi Dzar, kemudian Abi Abdurrahman. Itu kebiasaan orang Arab, jarang mau menyebut namanya. Umpamanya kalau di Medan ini Bapak Sujo. Jadi Bapak Sujo itu siapa namanya? Begitu kalau sudah punya istri. Ini pun begitu. Abi Dzar, Abu Abdurrahman, Mu'adz bin Jabal. Dan sudah kita ketahui bersama, Mu'adz bin Jabal ini adalah sahabat Nabi yang paling ahli dalam ilmu fikih, sehingga beliau diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengerjakan ke negeri Yaman. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam sabdanya ini ada 3 pesan Nabi, ada 3 wasiat Nabi. Dan Nabi kita itu sangat terkenal, yaitu salah satu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawami'ul kalim. Kalimatnya pendek, pembahasannya panjang. Kalimatnya singkat, pembahasannya padat. Itu keahlian Nabi. Sama dengan hadis ini juga. Hadis ini termasuk jawami'ul kalim, kalimat yang mencakup. Nah, pertama pesan beliau, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ini sudah menyatakan umum. Karena takwa itu umum sekali. Menjunjung segala perintah, meninggalkan segala larangan. Sama dengan sholat, puasa, zakat, haji. Sama dengan tidak mencuri, tidak berjudi, tidak mabuk, tidak zina. Ittaqillah, umum sekali. Itu makanya jawami'ul kalim, mencakup sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, inilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Kalau terlanjur berbuat jahat, ini dengan perbuatan baik, kebaikan itu akan menghapus kejahatan. Nah, yang ketiga, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi disebut dengan al-akhlaqul karimah. Sebagaimana saya katakan, tidak bagus disebut akhlaqul karimah. Jadi al-akhlaqul karimah. Tidak bagus disebut asmaul husna, al-asmaul husna. Ya, begitu sebutan yang benar. Jadi inilah 3 wasiat Nabi SAW kepada kita. Kita ingat betul-betul. Pertama, bertakwa kepada Allah di mana saja kau berada. Yang kedua, iringi perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Yang ketiga, bergaulah manusia dengan akhlak yang mulia. Itu saja pesan Nabi. Tapi pembahasannya cukup panjang, saya tak mampu membahasnya. Nah, jadi kita lihat dulu. Nah, pertama, wasiat Nabi tadi ittaqillah. Pertama kita ketahui dahulu definisi takwa. Takwa itu apa sebenarnya? Dan takwa ini menjadi rukun khutbah pada hari Jumat, berwasiat dengan takwa.
At-taqwa fil lughati bima'na al-ittiqa wa huwa ittikhadul wiqayah. Takwa menurut bahasa, menurut lughawi, yaitu bima'na al-ittiqa, maknanya menjaga, memelihara, yaitu orang yang menjaga, orang yang memelihara, itulah takwa. Menjaga dirinya, memelihara dirinya, itu dinamakan takwa menurut bahasa. Wa inda al-haqiqah huwa al-inqirad bi ta'atillah an uqubati wa huwa siyanatun nafs amma tasayyubu bihi bil uqubah min fi'lin aw tarkin. Yaitu menjaga diri dengan cara mentaati Allah, taat kepada Allah, menjaga dirinya, menjaga diri dari siksaan Allah dengan cara taat kepada Allah. Kemudian menjaga diri itu dari apa yang menyebabkan dia disiksa, sama ada memperbuat atau meninggalkan. Jadi penyebab manusia ini berdosa hanya dua. Pertama mengerjakan, kedua meninggalkan. Mengerjakan apa? Mengerjakan larangan. Meninggalkan apa? Meninggalkan suruhan. Jadi kalau yang dilarang Allah dikerjakan, dosa. Kalau disuruh Allah ditinggalkan, misalnya dia tak sholat, dosa. Jadi memperbuat dan meninggalkan. Memperbuat larangan Allah, kemudian meninggalkan perintah Allah, berdosa lagi. Jadi saya teringat kepada Buya Mbah Yadi Salim, kalau ceramah beliau selalu begitu. Kata beliau, dalam hidup ini tidak usah terlalu banyak beramal ibadah, tidak usah terlalu banyak beramal. Yang penting jangan buat dosa. Nah, itu kalimat itu. Jangan banyak beramal, yang penting jangan buat dosa. Meninggalkan sholat berdosa apa tidak? Berdosa sholat. Meninggalkan puasa berdosa apa tidak? Berdosa puasa. Mencuri berdosa apa tidak? Berdosa tinggalkan. Jadi sama dengan ucapan beliau itu, junjung perintah, tinggalkan larangan. Jadi bahasanya jangan buat dosa. Semoga Allah mengampuni beliau di dalam kuburnya. Nah, itu referensi yang pertama kita kutip dari Sayyid Ali bin Muhammad bin Ali Al-Durjani, wafat pada tahun 816 Hijriah, dalam kitabnya At-Ta'rifat. Yang kedua, ini dua penjara malam. Nah, yang kedua, ini masih definisi takwa. Ibaratun al-intisari awamirillah wa ijnabi nawahihi zahiran wa batinan masyari tawhidillah wal haibati wal khasyati wal rahbati minal wahibah. Menurut perasaan saya, tidak ada definisi takwa yang lebih hebat dari. Pertama, dahulu saya sangka definisi itu karena saya temukan di dalam kitab Kifayatul Atqiya min Hadil Asfiya. Saya sangka itu definisi ini dibuat oleh As-Sayyid Al-Bakri Ibn Sayyid Al-Syaqqa Al-Diyawi. Rupanya bukan. Dia mengutip dari kitab lain. Nama kitabnya itu An-Nasr Diniyah wal Wasail Imaniyah wal Wasail Imaniyah, yaitu karangan Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Rahim Asy-Syafi'i. Jadi kitab itulah diambil oleh Imam Sayyid Al-Bakri. Jadi apa maksudnya? Takwa itu adalah menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Kemudian zahir dan batin, serta merasakan kebesaran Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala, dan takut terhadap Allah Ta'ala. Jadi inilah takwa, menjunjung segala perintah. Perintah itu ada dua, ada zahir, ada batin. Meninggalkan segala larangan itu ada dua, ada zahir, ada batin. Jadi perintah zahir, misalnya sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya, ini perintah zahir.
Perintah ini dapat dikaji dalam ilmu fikih. Ilmu fikih. Jadi benar juga lah kalau dikatakan fikih itu ilmu zahir, fikih itu ilmu kulit. Benar itu, tapi maksudnya bagus, bukan ilmu kulit penghinaan. Tidak bagus itu. Sholat, puasa, zakat, haji, perintah Allah yang zahir. Kemudian ini dikaji dalam ilmu fikih. Ada lagi perintah Allah juga, tapi batin, taubat, ridha, syukur, ikhlas, ini perintah juga. Jadi sholat wajib, taubat juga wajib. Dikaji dalam ilmu tasawuf. Itu dia. Sholat wajib, syukur juga wajib, taubat juga wajib, puasa wajib, ridha juga wajib, sama wajibnya. Oleh karena itu, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Minhajul Abidin heran melihat manusia. Kenapa orang sibuk mengkaji masalah fikih, tapi tidak pernah sibuk mengkaji masalah tasawuf. Tak berimbang. Belajar sana fikih, belajar sana fikih, belajar sini fikih. Jarang tasawuf. Lebih jarang lagi sekarang ini mengaji ilmu tauhid. Lebih jarang. Jadi sehingga dikatakan orang tak usah dikaji tauhid itu, nanti gila nanti. Itu salah itu. Coba tanya ketuntungan sana. Berapa orang yang gila di rumah sakit itu karena mengaji tauhid? Barangkali tak ada. Yang betul karena tak bertauhid namanya mereka gila. Ini yang betul. Jadi menghina saja. Dan kita tauhid itu ternyata pada masa sekarang sudah banyak yang tidak dibaca. Syarah Ummul Marahin tak dibaca lagi. Di Unifah tidak, di Ismailiyah pun tidak. Diganti orang kita yang lebih kecil. Karena dianggap sulit, sebetulnya tidak sulit. Karena malas saja mempelajarinya. Berpikir, padahal kalau mengaji ini payah tadinya berpikir sampai ukur alisnya atau besar pahala. Besar pahala. Pertama pikir, pertama besar pahala. Nah, jadi itu tadi perintah zahir batin. Larangan begitu juga. Ada larangan zahir, ada larangan batin. Mana yang zahir? Mencuri, berjudi, mabuk, zina, narkoba, larangan zahir. Itu ada dalam ilmu fikih. Kemudian larangan batin misalnya. Apa larangan batin itu? Riya, pojok, sum'ah. Jadi ini larangan batin. Al-Kibir sombong. Jadi kalau larangan batin ini dikaji dalam ilmu tasawuf. Jadi wajib kita belajar ilmu fikih, wajib kita belajar ilmu tasawuf, ilmu dan ilmu tauhid. Jadi itu namanya Islam, iman, ihsan, atau iman, Islam, ihsan. Dua-dua itu ada hadis menyatakan. Jadi iman, tauhid, Islam, fikih, syariat, ihsan itu tasawuf. Pengajian kita ini mengarah ke sana. Sudah ke sana pun. Aduh barangkali jelas. Soal yang saya katakan, kita siap ambil, simpan di rumah. Siap ambil, simpan di rumah. Banyak dibaca, disimpan saja. Tak pernah dibaca. Ngambilnya cepat di sini. Mudah-mudahan tidak begitu. Jadi ini tadi sudah dijunjung perintah zahir batin, ditinggalkan larangan zahir batin, serta merasakan keagungan Allah Ta'ala dalam menjunjung perintahnya. Dalam menjunjung perintah itu rasakan keagungan Allah Ta'ala, besarnya Allah Ta'ala, kemudian takut kepada Allah Ta'ala, kemudian ada lagi khasyah wa rahmah, ada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau takut kepada harimau, jauhi. Kalau takut kepada singa, jauhi. Kalau takut kepada Allah, dekati. Jangan jauhi. Aku takut kepada Allah, jangan jauhi dari Allah. Contoh itu. Kalau takut, dekati. Termasuk banyak berdoa, ya mengaji, terutama sekali sholat. Kemudian tauhidkan Allah itu betul-betul. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan dalam kitab Tuhfatul Murid bahwasanya mengkaji ilmu tauhid nomor 1 itu yang paling besar pahalanya. Kemudian baru kaji masalah sholat.
Karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap dua kalimat syahadat dahulu, itu rukun Islam. Kemudian baru menegakkan sholat. Bukan mengerjakan sholat. Bukan mengerjakan sholat, menegakkan sholat. Berbeda itu mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, kerjakan saja. Kerjakan dari utang. Habis. Kalau menegakkan sholat, yutu nabiha bihukuknya, mendatangkan segala hak sholat itu. Bagus syaratnya, bagus rukunnya, bagus sunat abahannya, bagus hariannya, bagus semuanya, bagus tauhidnya. Yang menyuruh sholat Allah, yang mengerjakan kita sholat Allah, kita sholat karena Allah. Bagus ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, adapun ayat yang biasa dibaca dalam masalah takwa tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perintah bertakwa. Namun ayat ini menjadi perbincangan ulama. Menjadi perbincangan ulama. Ada yang mengatakan ayat tadi mansuh. Ayat itu hukumnya sudah dihapus. Ada ulama mengatakan belum dihapus. Jadi termasuk yang mengatakan ayat itu sudah dihapus adalah Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Kamaluddin Asyuti, Imam Syuti, mengatakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu sudah mansuh. Jadi kata Imam Syuti. Kemudian lebih jelas lagi, waqtana pada ulama fi hadzal qadar min hadhil ayat hal huwa mansuh am la. Ulama berbeda pendapat. Jadi ulama itu kalau berbeda pendapat wajar-wajar saja. Berbeda pendapat halal, berpecah belah haram. Ingat itu, berbeda pendapat halal. Kalau berpecah belah haram. Ada orang mengatakan kenapa berbeda-berbeda? Menurut Hanafi begini, menurut Maliki begini, menurut Syafi'i begini, menurut Hambali begini. Kenapa berbeda? Satu saja kenapa? Payah dia bertanya. Karena orang bertanya itu tidak mengerti. Banyak perbedaan itu justru memudahkan kita. Begini boleh, begini juga boleh, begini boleh, begini pun boleh. Jadi Islam itu luas. Boleh saja. Boleh kita pilih pendapat-pendapat itu. Ada jangan lupa, mengikut Imam Hanafi itu bahasanya menghormati Imam Hanafi. Sebetulnya mengikut Al-Quran dan hadis menurut pemahaman Imam Abu Hanifah. Itu asalnya. Jadi mengikut Al-Quran dan hadis menurut Imam Malik, Al-Quran hadis menurut Imam Syafi'i, Al-Quran hadis menurut Imam Ahmad. Kalau betul dia bisa mengeluarkan hukum dan Al-Quran hadis, letakkan Al-Quran di depan dia, letakkan kitab hadis di depan dia. Tahu dia? Tak tahu dia. Tak tahu dia Al-Quran diletakkan. Tahu dia. Hadis diletakkan. Tak tahu dia. Jadi jangan pernah jangan pernah salah adat, jangan pernah salah sangka kepada para ulama. Bahkan dikatakan oleh ulama dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, min barakatil ilmi ayyudhafal qawli qail. Termasuk ilmu yang barakah itu adalah disandarkan perkataan kepada mengucapkannya. Jadi kalau saya berkata Al-Imam Al-Ghazali mengatakan begini, dan lengkap dengan dalilnya. Al-Imam Syafi'i mengatakan begini. Dia menyebut nama ulama-ulama itu berkat ilmunya. Kalau tak disebut nama ulama itu pencuri misalnya. Kan pencuri. Menurut ayat ini, menurut hadis ini, padahal dia tak tahu ini. Menurut ulama itu kan. Jadi tak pencuri itu sombong banget. Sombong banget. Sama orang yang mengatakan gara-gara Imam Ghazali lah Islam menjadi mundur. Imam Ghazali itu dikenali seluruh dunia. Kita itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis diterjemahkan. Saya tahu saya mengatakan gara-gara dia Islam yang mundur, si paling mudah tak dalam kali.
Jadi di majelis kita ini kalau ada yang mencaci ulama, lebih bagus keluar. Mencaci ulama lebih bagus keluar. Tak bisa di sini ulama dicaci. Tapi kalau dijelaskan perdebatan mereka boleh. Nah, jadi menurut Al-Imam As-Suyuti tadi mansuh. Kemudian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pendapat pertama, ayat itu juga mansuh. Kata pendapat pertama, karena suatu ayat itu diturunkan keberatan kaum muslimin. Jadi ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Itu keberatan. Mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sanggup mengerjakan ya Rasulullah? Siapa yang sanggup? Haqqa tuqatih yang sanggup itu. Sama dengan bagaimana memikul gunung, bisa gitu. Nah, jadi ayat itu katanya sudah didasarkan. Pengganti ayat itu tercantum dalam surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala sedaya mampu kamu. Kalau haqqa tuqatih tadi nggak sanggup. Jadi mastata'tum, ayat ini dianggap ayat yang pertama tadi mansuh, ayat ini yang menasahkannya. Ayat inilah sekarang berlaku. Nah, timbul masalah. Kalau yang alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih sudah mansuh, apa sah lagi menjadi rukun khutbah? Apa sah menjadi rukun khutbah? Rata-rata kebanyakan khatib itulah rukun khutbahnya. Membaca ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau sudah masuk tak bisa diamalkan lagi. Bagaimana itu? Jadi yang mengatakan mansuh tadi di sini ada perkataan Abdullah bin Abbas, kemudian pendapat Sa'id bin Jubair, kemudian pendapat Qatadah, kemudian Ibnu Sa'id, kemudian Imam As-Suddi. Imam As-Suddi itu ulama Maliki. Namanya banyak disebut dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Jadi itu yang mengatakan ayat tadi mansuh. Yang mengatakan tidak didasarkan juga. Pertama riwayat dari Abdullah bin Abbas juga. Kemudian riwayat dari Paulus. Nah, yang sudah dua, yang ketiga. Ini barangkali dijelas tadi. Dikatakan berkata sebahagian ulama, ayat ittaqullaha haqqa tuqatih dinasahkan oleh ayat fattaqullaha mastata'tum. Itu nasah mansuh. Nah, sebagian ulama lagi mengatakan al-ayatu tsaniyah mubayyinatun lil murad min al-ayati ula la nasikhatun laha. Ayat yang kedua yaitu fattaqullaha mastata'tum itu menjelaskan maksud ayat pertama. Jadi dianya tafsir ayat dan ayat. Ayat yang kedua tadi menafsirkan ayat yang pertama, menjelaskan. Jadi apa maksud haqqa tuqatih itu? Maksud haqqa tuqatih itu adalah mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Lalu dikatakan wa hadha huwa shawab insyaallah taala. Inilah yang benar insyaallah taala. Yang benar ayat itu bukan dirasakan tetapi dijelaskan oleh ayat fattaqullaha mastata'tum. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati satu diri kecuali menurut kesanggupannya. Nah, sekiranya Allah Ta'ala ingin menyuarakan haqqa tuqatih bisa. Namanya Tuhan berbuat sekandangnya. Amalkan kamu haqqa tuqatih itu tidak masuk bisa. Tetapi Allah Ta'ala tidak mau begitu. Walakinnahu subhanahu qad khaffafa wa yassara. Allah Subhanahu wa taala meringankan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Yuridullah ayyuhaffa ankum wa khulqal insanu dha'ifa." An-Nisa 28. Allah menginginkan keringanan, meringankan untuk kamu. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kemudian yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185. Allah menginginkan kemudahan untukmu, tidak menginginkan kesulitan untukmu. Jadi haqqa tuqatih sulit. Ada dua, yang katanya
dijelaskan dengan fattakullah. Jadi bayan tabyin dijelaskan oleh ayat yang kedua. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Qutb Da'wah wal-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, wafat 1132 dalam kitab beliau An-Nashihah Diniyah wal Wasail Imaniyah halaman 31. Jadi itulah definisi takwa. Kemudian itulah pembahasan mengenai ayat ittaqullah haqqa tuqatih. Masih ada waktu, kita sambung. Pembahasan berikutnya mengenai maratibut takwa, martabat takwa. Orang bertakwa itu kan tingkat-tingkat. Jadi yang pertama, at-tawaqi an-'adzabil abadi wa hiya aslatun bi adami syirki billahi ta'ala. Menjaga diri jangan sampai disiksa abadi. Istilahnya itu, naudzubillah, ada orang misalnya mengatakan masuk neraka lah, yang penting akhirnya masuk surga juga. Mau ini? Tak mau ini? Masuk surga. Ini ya, masuk neraka lah, yang penting ujung-ujungnya masuk surga. Ada yang mau ini? Sehari saja kamu masuk neraka, sehari saja. Sehari saja itu 1000 tahun. 2 hari 2000 tahun. Di akhirat itu nanti 1000 kali bisa min ma'udun. Seperti 1000 tahun yang tak boleh. Jadi janganlah bersedia. Mudah-mudahan seluruh jamaah pengajaran jihad masuk surga semuanya. Sehingga kita bisa bertemu di surga berhadapan seperti ini. Jangan lewat surga. Nah, jadi yang demikian itu dapat dihasilkan dengan tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi misalnya dia bertauhid, dia beriman, dia bertauhid, tidak syirik kepada Allah Ta'ala, tapi tak sholat, tak puasa, tak zakat, berarti apa namanya? Berdosa. Lain lagi dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau orang tidak sholat, kata Imam Hanbali, kafir. Menurut Imam Syafi'i juga kafir. Orang tidak sholat kafir menurut Imam Syafi'i, kafir menurut Imam Ahmad. Akhirnya Imam Syafi'i dalam fatwa yang kedua mengatakan orang tidak sholat tidak kafir. Mula-mula kafir katanya. Kemudian dia ubahnya fatwa itu tidak kafir. Jadi apa namanya? Tidak kafir tapi pasif. Karena tidak sholat itu berdosa. Orang selalu berbuat dosa pasif. Apa sih? Bagaimana pula kalau imam masjid tersangka? Bagaimana itu? Bolehkah kita berimam kepada imam yang tersangka korupsi? Kiranya ada masjid di Medan ini imamnya tersangka. Betul? Datang nazir masjid itu mengadu ke rumah. Bagaimana Pak Ustaz? Imam kami tersangka. Nanti pada tahun 2015 mudah-mudahan imam masjid ini masuk penjara. Ada baiknya masuk penjara karena tersangka. Jadi sama itu, korupsi tersangka dosa. Dosa apa? Ini dosa besar. Dosa besar pasif, berimam kepada orang pasif makruh hukumnya. Berimam kepada orang yang pasif makruh. Jadi sekarang tetap juga jadi imam, asal maju, asal bersiap khotbah, ini khomat maju, semangat jadi imam. Barangkali berdoa ada itu supaya jangan jadi masuk penjara. Ustaz pula itu, ustaz tersangka, aneh juga. Nah, yang pertama tadi menjaga diri jangan kekal di neraka. Yang kedua, at-tanazzuh an kulli maqam fi'lan wa utarkan. Ini bagaimana ini? Menjaga diri dari segala dosa. Dari segala dosa. Jadi jangan buat dosa. Sebagaimana saya katakan tadi, dosa itu fi'lan wa utarkan, mengerjakan atau meninggalkan. Mengerjakan larangan dosa. Mengerjakan larangan, kemudian meninggalkan suruhan dosa. Itu artinya. Jadi jangan, yang penting jangan buat dosa. Tenang ibu-ibu mendengar ceramah Buya.
Itu pada lisannya. Jangan buat dosa. Jangan senang itu. Jangan buat dosa itu kerjakan semua. Tak sholat, tak zakat, dosa kerjakan. Misalnya minum mabuk, dosa tinggalkan. Itu namanya ringkas kalimatnya. Nah, berikut yang ketiga, antara doa masyhur sirra min aqwan al-haqqi jalla jalaluhu. Yang ketiga ini, ini takwa yang paling tinggi lainnya. Apa saja yang membuatnya sibuk dari segala alam ini dia tinggalkan. Yang menyibukkan hatinya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada televisi, ditontonnya TV, lalai salat, jual. Tak boleh ada televisi di rumah. Asyik menonton ada lalai, jual. Ada kulkas, lalai jual kulkas itu. Akhirnya semua dia punya. Jadi apa saja yang mengganggu dirinya untuk ingat kepada Allah Ta'ala dijauhinya. Adalah orang takwa juga. Takwa tingkat dirinya. Yang pertengahan itulah yang sudah kita katakan tadi. Junjung segala perintah, tinggalkan semua larangan. Itu takwa. Dan definisi tadi itu yang dibahas. Takwa yang sedang pertengahan. Kalau tinggi kali, inilah dia. Apa saja yang menyibukkan hati kita dari ingat kepada Allah Ta'ala, tinggalkan. Mau yang tak bisa lagi hidup di kota ini, tinggal dalam hutan. Kalau dalam hutan itu kan tak ada yang menggoda. Ada monyet, monyet, binatang-binatang. Tapi kalau masalah iman, semakin banyak cobaannya semakin bagus. Makin bagus. Jadi tinggal di kota lebih bagus. Tapi dijaga. Jangan tinggal di Medan, kata orang. Medan itu kan dua singkatannya itu. Medan, masuklah engkau dalam ajaran Nabi. Itu bagus. Medan, masuklah engkau dalam api neraka. Itu bagus. Jadi ajaran Nabi yang bagus. Nah, yang kedua, takwa itu bermacam-macam. Yaitu ini tadi kita kutip dari kitab Syekh Ahmad Ad-Damanhuri Syarah Al-Jawharul Maqnud. Syarah Al-Jawharul Maqnud. Kitab apa ini? Kitab Balaghah. Bukan kitab tasawuf. Nah, yang pertama, takwa menjaga diri dari syirik. Sama dengan yang tadi. Menjaga diri syirik, lawannya tauhid. Betul-betul bertauhid. Betul-betul. Kemudian yang kedua, menjaga diri dari bid'ah. Udah tak ada orangnya. Kursi tinggal kosong tidak. Itu juga tidak ada bid'ah. Menjaga diri dari bid'ah. Jadi menjaga diri bid'ah itu dengan tetap menetapi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dipaham dari itu bid'ah yang dibicarakan ulama-ulama zaman dahulu, terutama sekali ada bid'ah dalam tauhid, bid'ah dalam akidah, bukan bid'ah dalam ibadah. Belakangan yang muncul. Nah, yang ketiga, menjaga maksiat. Menjaga maksiat. Dan untuk memantapkannya dengan ihsan, taat kepada Allah dan istiqomah kepada Allah SWT. Jadi itu bid'ah menjaga maksiat. Jangan sampai berbuat maksiat. Itu maksudnya. Nah, demikian uraian dari Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wafat 505, dalam kitab beliau Minhajul Abidin, di dalam kitab Sirajul Qalibin, jadi 1 halaman 347 349. Masih ada waktu. Kemudian ada lagi pembagian takwa. Ini dijabarkan oleh Al-Imam Abdul Karim bin Hawazin Al-Husaini An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Risalah, serta Syarah Al-Risalah oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Kemudian Hasyiah daripada Al-Risalah itu oleh Mustafa Al-Alusi. Ini pula kata dia. Pertama, ada takwa orang awam. Orang awam, kita ini orang awam, termasuk saya. Orang awam ini semuanya. Jadi takwa orang awam itu adalah menjaga diri dari syirik, sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Kedua, takwa orang khawas, orang istimewa, menjaga diri dari maksiat. Yang ketiga,
Ada lagi yang disebut dengan takwa aulia, yaitu menjaga tawasul dengan perbuatan-perbuatan yang dianya wasilah mencapai derajat yang tinggi. Itu dia, beramal. Ada lagi takwa yang disebut dengan bagi para nabi, yaitu menisbahkan perbuatan bagi diri mereka. Saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya haji. Tapi perkataan itu hanya menisbahkan amalan-amalan tersebut kepada diri. Kemudian sebenarnya amalan-amalan itu terbit dari Allah Ta'ala. Saya sholat, boleh. Kenapa disebut saya sholat? Karena memang ada usaha saya untuk sholat, usaha. Tapi hakikat menjadikan sholat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya kembali kepada tafakkur, yaitu kembali kepada karunia Allah Ta'ala. Bahkan mereka melihat Allah Ta'ala memberikan karunia dengan melaksanakan segala perintahnya. Itulah bermacam-macam takwa tadi. Tetap ingat, menjunjung perintah, meninggalkan larangan. Nah, kemudian fadlul takwa, keutamaan takwa. Takwa ini luar biasa, luar biasa. Kita ambil di sini sedikit aja, 10 keutamaan takwa. Ini bisa dilihat nanti dalam kitab yang bernama Minhajul Abidin atau Sirajul Talibin Imam Ghazali. Bisa juga dilihat dalam kitab Al-Imam Abdullah bin Alawi. Itu ada dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah. Dan banyak ulama-ulama itu membahas masalah takwa. Pertama, takwa adalah wasiat Allah terhadap orang dahulu dan orang yang akan datang. Takwa itu wasiat Allah, bukan wasiat khatim aja. Allah Ta'ala berwasiat kepada orang dahulu dan orang yang akan datang. Firman Allah, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan kami telah berwasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan kepada kamu, bertakwa kamu kepada Allah. Jadi orang Yahudi disuruh bertakwa, orang Nasrani disuruh bertakwa, orang Islam disuruh bertakwa. Dari awal dahulu Nabi Adam sampai akhir zaman, perintah takwa itu tetap diwasiatkan Allah. Aduh. Kemudian orang yang bertakwa itu beserta ilahi, beserta dengan Allah Ta'ala dan pemeliharaan yang lembut dari Allah Ta'ala. Siapa yang ingin dijaga Allah, dia bertakwa. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Takutlah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah beserta orang-orang bertakwa. Nah, jadi kalau begitu Allah beserta kita. Jadi kalau kita ke kamar mandi, Allah kamar mandi. Begitu maksudnya. Kalau kita ke pasar, Allah ke pasar. Tentu bukan begitu maksudnya. Mana pula Allah Ta'ala ada dalam dunia ini, kita tetap memegang prinsip Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar badan dan dalam badan, dan tidak membawa dalam diri manusia. Di mana Allah Ta'ala tidak bertempat? Jangan tukar itu. Kalau ada yang mengatakan Allah yang aras, tanda situ. Itu bagian dia. Aku belajar yang Allah dari aras, belajar apik dan mengucapkannya. Jangan dibawa lagi selebas-selebaran di belajar ini. Haram itu. Allah yang aras. Bukankah Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah pernah mengatakan kalau Allah yang aras, sedangkan aras ini mikul malaikat. Malaikat pun mikul Allah Ta'ala. Mana lebih dulu aras dari Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tidak berpermulaan. Qadim, bedam, aras ada permulaannya. Berarti Allah Ta'ala setelah aras menjadikan melompat Tuhan Allah Ta'ala. Tak ada. Kali sesat itu. Tak ada. Dulu Allah Ta'ala dengan aras hari dulu. Dulu itu sifat baharu. Bertempat itu sifat baharu. Dulu dengan aras bertempat itu baharu. Tapi kalau menguasai aras, betul. Karena banyak itu memilih pendapat Allah di atas aras. Karena selalu juga orang-orang di televisi Allah tergantung yang di atas, tergantung yang di atas. Tadi ada betul dalam perasaan
ada apa lain? Tergantung yang di atas, tergantung yang di atas. Boleh tanya dia, di atas mana yang kamu maksudnya? Biar di atas. Nah, kemudian yang paling membahagiakan juga orang yang bertakwa akan mendapat ilmu laduni. Ilmu dari Allah Ta'ala tidak dipelajari, dapat saja. Firman Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajari kamu. Tegasnya, bertakwalah kamu kepada Allah. Apabila kamu bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan menjadi guru kamu. Ingat kata Imam Abu Yazid Al-Bastami, boleh juga disebut Abu Yazid Al-Bistami. Yang tidak boleh Abu Yazid Al-Bustami. Bustami orang Indonesia itu. Jadi Bastami atau Bistami dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Kata beliau begini, kalau ada orang ditanya tentang satu hukum, teringat ya kitabnya, lalu jawabnya itu belum ulama. Kata Imam Abu Yazid, kau tanya satu hukum, ingat ya kitabnya, kitab ini. Dijawabnya belum lagi itu ulama. Yang ulama itu ditanya satu hukum, teringat dia kepada Allah Ta'ala. Apa dijawabnya? Saya pernah melihat orang begitu, namanya Syekh Abdul Halim Ahmad Al-Khatib. Syekh Abdul Halim Ahmad Al-Khatib. Kalian tanya hukum, mandang di atas, kemudian duduk senyum dan jawabnya. Jadi orang sekarang ini lebih parah. Teringat Allah dia, teringat kita putih, orang kita setan. Macam mana itu? Dah apa ingatnya? Lama saya timbul jawaban yang aneh-aneh. Barangkali kalau saya tak salah ingat, agaknya, rasa-rasanya ada jawaban dia. Karena tanya kitabnya, lebih parah kita ingat kepada Allah Ta'ala. Memang bertuah kali itu. Nah, kemudian orang yang bertakwa itu Al-Furqan, tahu aja yang membedakan yang hak, yang batil, yang salah, yang benar, dan dibimbing Allah dia. Tahu dia. Dan banyak lagi kelebihan orang bertakwa, termasuk dijadikan Allah orang bertakwa itu jalan keluar dari segala kesulitan. Kalau ini apa katanya? Umay yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar dari segala kesulitan. Itu. Jadi, dan terakhir sekali masih banyak lagi yang lain, yaitu orang yang bertakwa itu mulia. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yang paling takwa. Paling takwa. Jadi pernah Bilal bin Rabah, muadzin Rasul itu. Jadi Bilal bin Rabah ini dimarahi oleh seorang sahabat yang lain. Ya bela sauda, anak hitam. Jadi sedihlah dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dibilang anak hitam. Siapa bilangnya? Si Anu. Sahabatnya ada tersebut tadi namanya. Sahabat Nabi juga. Dipanggil Nabi sahabat itu. Tidak berbeda orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Yang membedakannya di sisi Allah adalah takwa. Kalau takwanya hebat, dia yang mulia. Jadi menyesal sahabat itu. Jadi balik dia, wahai Bilal, pijaklah pipiku. Pijak, tanda dia menyesal, tanda dia minta maaf, pijaklah pipiku. Itu pengawal sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad itu hebat. Kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu tak hebat, memang tak Islam saja. Tak Islam itu. Hebat segala-galanya. Mau cerita apa lagi? Ketampanan paling tampan. Nabi Yusuf kalah. Nabi Yusuf cuma dapatnya seperempat ketampanan. Satu ketampanan itu misalnya setengah milik Nabi Muhammad, seperempat milik Nabi Yusuf, seperempat lagi dibagi rata. Ini makanya jelek-jelek gitu. Kalau seperempat dibagi rata, gimana dibagikan? Jadi Nabi Muhammad lah segala-galanya. Makhluk ala itlaqi nabiyuna famin al-syaitan. Semulia-mulia makhluk secara mutlak adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mudah-mudahan nanti ya bertemulah kita dengan Rasulullah SAW. Ini pengajian dari Tian, kemudian jumpa dengan Nabi menuju surga. Kalau tak jumpa dengan Nabi, hajatlah. Sedangkan naik haji aja kalau kehilangan ketua rombongan, susah itu. Kalau tidak baru naik haji, apalagi pada masa itu. Berkumpul nanti di sana, itulah makanya dalam hidup ini perlu juga kita itu ada ulama. Ulama itu nanti ikutan kita berjalan pada masa. Ya, timbul pertanyaan, masih kenalkah Nabi Muhammad dengan kita? Kalau tak pernah baca salawat, mana kenal dia? Tidak mengajarkan sholat, pokoknya tadi mengikut perintahnya, sunnahnya. Mudah-mudahan kenalnya dari Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Nah, jadi demikian tadi pembahasan kelebihan atau fadlul taqwa. Kemudian istilah bertakwa ini bisa disebut ayyuqa fala yuqsa, wankar fala yursa, ashkar fala yukfar. Taat tidak maksiat, ingat tidak lupa, syukur tidak kufur. Jadi taat saja, tak pernah maksiat, takwa lagi. Ingat saja, ingat kepada Allah, tak mau lupa, orang bertakwa. Syukur dan tidak kufur, itu orang bertakwa. Atau disebut at-ta'atu bi ghairi isyan, wa dzikru bi ghairi nisyan, wa syukur bi ghairi kufran. Taat tidak maksiat, zikir tidak lupa, syukur tidak kufur. Nah, berikutnya sedikit lagi. Bertakwa kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, jadi maksudnya itu kerjakan semua perintah, tinggalkan segala mungkar. Takwa itu adalah asasuddin. Takwa itu pondasi agama, pokok agama. Dan dari takwa itu bisa timbul martabat yakin. Kemudian bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Waktu sendirian, waktu ramai, waktu dapat nikmat, waktu tiba-tiba, tetap dia bertakwa. Nah, kemudian kenapa demikian sebutannya? Karena fa'inna Allaha alimul syai'in, Allah tahu rahasia perbuatan dan Allah melihat segala perbuatan. Ya, ayat firman Allah Ta'ala, wattaqullaha inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Jadi Allah Ta'ala itu selalu mengintai kita, mengintip kita, memperhatikan kita, memonitor kita, tahu Allah Ta'ala segalanya. Saya tercengang waktu mengaji kemarin ada pertanyaan jemaah, tahu Allah Ta'ala itu segala-galanya Ustaz, bagaimana dia mengetahuinya? Jadi saya pun bingung mendengarnya. Pertanyaan itu berdasar sekali. Macam orang tak bertauhid lagi. Karena dia ini disamakannya Allah Ta'ala dengan manusia, dengan makhluk. Jadi kalau makhluk ada bisa kita tahu semua. Ya Allah tahu semua, Allah itu bukan kita. Allah berkata, laisa kamitslihi was-sami'ul basir. Nah, kemudian bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Kemudian iringi perbuatan yang dengan yang baik. Bagaimana mengiringi itu? Walaupun kita sudah bertakwa, tetapi sekali-sekali kita silap, tergelincir juga. Jadi terbuatlah kejahatan, berkejahatan. Jadi bagaimana? Iringi dengan kebaikan, iringi dengan sholat, iringi dengan sedekah, iringi dengan istighfar. Jadi sholat sunat, sedekah sunat, istighfar. Tapi istighfar betul-betul. Jangan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, istighfaruna yahtaju bila istighfar. Istighfar kita ini masih berhajat kepada istighfar. Karena kita istighfar tertib acara. Itu. Bismillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang sambil kipas pula dia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu namanya istighfar yang masih membutuhkan istighfar. Mari kita beristighfar dengan istighfar yang bagus dan beristighfar dengan istighfar model.
sifat yang baik. Nah, hal ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Huda Muhammad Abdul Rahman bin Abdul Rahim Al-Mubarakfuri wafat pada tahun 1353 Hijriah dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadi, syarah kitab Jami' Al-Tirmidzi. Jadi sampai kita pada pembicaraan terakhir, bergaulah manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu bagaimana? Ya bagus, yang bagus. Kemudian tadi ada pernyataan kebaikan itu akan menghapus kejahatan, betul. Firman Allah Taala, wa aqimus shalah tarafay nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibun as-sayyi'at dzalika dzikra lil zakirin. Tegakkan sholat pada dua tepi siang, kemudian permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan dapat menghapus kejahatan. Ada penting, ini penting. Sudah sering saya ucapkan tadi. Kebaikan akan menghapus kejahatan. Kebaikan kita itu seperti sholat, sedekah, istighfar akan menghapus kejahatan. Tapi sayangnya, menurut penelitian ulama, yang bisa terhapus itu hanyalah dosa-dosa kecil saja. Tanpa kebaikan itu akan menghapus kejahatan, tapi dosa kecil. Kalau dosa besar tak bisa hapus. Mesti syaratnya taubatan nasuha, taubat nasuha yang menghapus. Jadi kalau dosa besar jangan mencuri ya, istighfar. Mencuri ya, istighfar, terhapus. Sholat ya, apa ya, maintain itu. Makanya saya tetap berpendapat sebagaimana hadis mengenai puasa Ramadan itu, barang siapa berpuasa karena iman, kemudian diampuni Allah dosa kecil nih, dosa-dosa kecil dalam hatinya. Ini pendapat Al-Imam Qadhi Iyad di dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, itu ada terangan. Nah, dapat disilah dulu keterangan dari kitab Dalilul Falihin dan dari kitab Hadits Rawdatul Muttaqin dan dari kitab Nubhatul Muttaqin. Jadi demikian saja wasiat Rasulullah tadi dapat diikuti, tinggal kita mengamalkannya. Bagus-bagus kita bergaul, jangan menyakiti orang. Bagus, duduk ini pun di luar sana jangan dipijak sama orang. Tak bagus itu. Kalau orang ada dipijak itu namanya sombong. Sombong. Tak bagus itu banyak. Cukuplah seseorang itu dikatakan sombong kalau dia merasa dirinya lebih baik dari Fir'aun. Lebih bagus Fir'aun, lebih bagus aku dari Fir'aun. Sombong. Sombong. Jadi sifat tahu. Alhamdulillah kita yang berada di majelis ini semuanya tahu, tidak ada sombong. Bagus semuanya. Bersama sini bagus. Sehingga dapat dihafal. Dulunya pun tak pindah. Tidak tidak. Jadi yang menjadi saksi di akhirat yang itu adalah menjadi saksinya. Saya dulu mengaji dia. Kalau sholat tak bagus begitu. Sholat pindah-pindah. Supaya banyak tempat itu menjadi saksi kita nanti di akhirat. Nah itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah pada pengajian yang akan datang kita sambung lagi dengan pengajian tasawuf. Lalu ada lagu permintaan lewat SMS kemarin yang diminta kepada saya membahas masalah azan, dan iqamah. Ya mungkin saya pikirkan dulu, permintaan itu terlambat, maksudnya sudah hari Kamis atau hari Jumat, jadi tak sempat saya mengetiknya lagi. Jadi insyaallah kita bicarakan pada depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi kita padakan dan kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada dokter kita yang telah menyampaikan materinya, cukup menarik, walaupun dengan topik yang singkat awal, tapi puasanya cukup luas dan membuka puasa kita. Terima kasih kita ucapkan kepada dua narasumber kita malam ini yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengisi pengajian kita ini. Mudah-mudahan pengajian kita ini mendapat berkah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup adalah doa yang akan dipimpin oleh Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، واجعلنا بهما من عبادك المؤمنين بك إيمانا حقا، واجعلنا بهما من عبادك المخلصين أعمالا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يسر أمورنا يا الله، أمور الدين والدنيا، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Dengan pembacaan tadi maka berakhir pernikahan kami dan insyaallah kita bertemu pada amal depan. Semoga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah.